Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, apa kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Cica Anissa dan rekan saya Agita Malika. Benar sekali pemirsa, saat ini mata masyarakat Indonesia sedang ditujukan kepada DPR, khususnya Badan Legislasi DPR yang rencananya malam hari ini akan mengeluarkan keputusan terkait revisi Undang-Undang Pilkada pemirsa. Tentu saja hal ini dianggap menganulir keputusan MK terkait batas usia dan juga ambang batas partai politik. Kita akan melihat seperti apa. Apakah kemudian akan mengubah peta politik untuk Pilkada 2024? Jawabannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Agita? Iya betul sekali Caca, kita akan hadirkan laporan langsung pemirsa dari rapat balik DPR RI yang masih berlangsung pada malam hari ini. Selain itu juga informasi langsung dari rekan kami yang berada mengikuti Munas Golkar pada malam hari ini. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya, kita ke informasi yang pertama pemirsa, di mana Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pilkada DPR sepakat perubahan syarat ambang batas pencalonan Pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk parpol tanpa kursi di DPRD. Usulan tersebut masuk dalam daftar inventaris masalah revisi Undang-Undang Pilkada mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi. Badan Legislasi DPR menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu fokus pembahasan soal syarat pengajuan calon kepala daerah oleh partai atau gabungan partai politik. Panitia Kerja RUU sepakat perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Anggota Badan Legislasi dari PD Perjuangan menyebut paparan pasal 40 revisi Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan keputusan MK. Fraksi PDIP juga akan menyampaikan nota khusus penolakan atas pembahasan pasal 40 revisi Undang-Undang Pilkada. Dimaksud pada ayat 1, jadi calon. Kita belum berbicara bupati, gubernur terpilih. Ya, begitu. Lalu dalam DIM nomor 72 D, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati. Jadi teorinya karena calon, ya waktu pendaftaran, penetapan, daftar dan kemudian ditetapkan. Ya, menurut hemat kami, ya saya baru membaca dan logikanya masuk. Begitu. Menjadi perwira TNI, masuk lewat akademi militer. Waktu ditetapkan sebagai calon Taruna Akmil itu adalah batasnya. Tidak kemudian sesudah Letnan 2. Menurut hemat kami begitu. Ini bapak-bapak loh yang membuat konsep. Ya, dan pemerintah tetap. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Yang disampaikan semua logikanya benar. Tetapi ada putusan hukum yang kita rujuk. Dalam hal ini yang jelas putusannya itu adalah putusan Mahkamah Agung, sudah ada putusannya, putusan MK juga sudah ada. Yang secara jelas menyebut dihitung pelantikan, ya entah bahasanya pencalon atau apa, tetapi putusan hukum harus kita hormati. Nah, mayoritas fraksi tadi merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. DPD juga dan pemerintah menyesuaikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian angkat bicara seputar rapat Badan Legislasi Balik DPR RI pada hari ini. Ya, bahwa beberapa hal dari Undang-Undang Pilkada sudah tidak relevan lagi dan pemerintah berpendapat kalau jika akan dibahas atau direvisi harus sesuai dengan konteks yang masih aktual saat ini sehingga disepakatilah bentuk panitia kerja dan panja untuk pembahasan lanjutan. 2024 kita menunggu untuk dibahas tapi belum sempat. Belum ada undangan dan kemudian dari DPR RI ya, dan kemudian kita baru menerima kemarin tanggal 20 Agustus, ya otomatis kita menghormati untuk datang hadir sini dan kami tadi menyampaikan ada
dari dim-dim tersebut ada yang sudah nggak relevan lagi. Tadi sudah saya sampaikan di dalam, mungkin rekan-rekan juga ngikuti. Nah, setelah itu pemerintah tentunya berpendapat kalau memang mau dibahas revisi undang-undang pilkada tersebut, ya sesuaikan dengan yang masih aktual dengan konteks saat ini. Dan kami menyepakati untuk dibentuk panja dan dibahas di tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya seperti apa, panjanya seperti apa, itu bicaranya teknis, nah silakan nanti ikutin. Sementara itu aturan syarat usia calon kepala daerah pun menjadi salah satu hal yang diperdebatkan dalam rapat Balek DPR yang membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Rapat Balek memperdebatkan dua putusan, yaitu putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang mengatur syarat usia calon kepala daerah. Awalnya pimpinan rapat Ahmad Baidowi langsung memutuskan untuk tidak mengakomodasi keputusan MK tanpa menghitung fraksi yang menolak dan setuju. Namun fraksi PDI Perjuangan meminta agar pengambilan keputusan tidak buru-buru. Namun pada akhirnya Balek DPR menolak mengakomodasi putusan MK tentang syarat usia calon kepala daerah yang dihitung saat penetapan pasangan calon dan lebih merujuk kepada putusan MA. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jadi calon. Kita belum berbicara bupati, gubernur terpilih. Ya, begitu. Lalu dalam DIM nomor 72 D, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati. Jadi teorinya karena calon ya waktu pendaftaran, penetapan, daftar dan kemudian ditetapkan. Ya, menurut hemat kami, ya saya baru membaca dan logikanya masuk. Begitu. Menjadi perwira TNI masuk lewat akademi militer. Waktu ditetapkan sebagai calon taruna akmil itu adalah batasnya. Tidak kemudian sesudah letnan 2. Menurut hemat kami begitu. Ini bapak-bapak loh yang membuat konsep. Ya, dan pemerintah tetap. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Dan langsung saja pemirsa kita menuju DPR RI, sudah ada rekan kami Agam Rizky yang akan mengabarkan langsung bagaimana jalannya rapat Balek di sana. Silakan Agam. Ya, baik Caca, Gita dan juga pemirsa, memang baru saja DPR bersama dengan Badan Legislasi ini telah menyelesaikan rapat terkait Pilkada 2024 dan ada pun beberapa hasil yang dapat kami sampaikan kepada Anda bahwasanya Balek dan juga DPR ini telah menyetujui terkait batas minimal usia calon kepala daerah, yaitu dengan usia minimal 30 tahun dengan ukuran atau pada saat mereka dilantik. Hal ini memang berbeda dengan hasil Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwasanya batas usia minimal bagi calon gubernur dan wakil gubernur ini usia 30 tahun ketika mendaftar begitu. Dan adapun hasil selanjutnya yang dapat kami sampaikan kepada Anda bahwasanya bagi partai yang telah memiliki kursi sebanyak 20% ini juga dapat menyalonkan atau mengirimkan perwakilan partainya untuk menjadi kepala daerah. Dan dari hasil yang dapat kami sampaikan kepada Anda tadi, menurut Ahmad Baidowi yaitu selaku pimpinan rapat pada hari ini menyatakan bahwasanya hasil rapat ini akan disempurnakan atau diparipurnakan pada rapat paripurna DPR terdekat. Dan informasi yang kami dapat bahwasanya rapat paripurna DPR ini akan dilangsungkan esok hari, namun terkait waktunya memang kami masih menunggu pukul berapa rapat paripurna pembahasan atau penyempurnaan
dari hasil Pilkada 2024 ini akan berlangsung. Dan tadi rapat ini berlangsung pada pukul 10 pagi dengan dihadiri oleh sejumlah perwakilan menteri, yaitu Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri dan juga sejumlah perwakilan dari fraksi. Untuk sementara demikian, Caca dan juga Agita. Terima kasih Agam Rizky mengabarkan langsung dari DPR RI. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana Bahlil Lahadalia ditetapkan dan disahkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas ke-11 partai berlambang pohon beringin tersebut. Ya, dalam pidatonya Bahlil Lahadalia menyatakan komitmen Golkar untuk terus mendukung pemerintahan baru dan membawa Golkar pada kemenangan. Bapak Ibu semua, yang berikut adalah saya harus menegaskan dalam forum yang sangat terhormat ini. Sebagai Munas, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, maka izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam untuk mengatakan secara tegas dan seterang-terangnya bahwa kepengurusan ke depan, program paling pertama itulah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya dan juga berada pada garda terdepan dengan partai-partai koalisi lain untuk menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main-main baik dari dalam maupun dari luar. Karena ini adalah bagian implementasi daripada doktrin karya kekaryaan. Dan kita tidak boleh main-main urusan ini. Kita sudah bersepakat, Golkar mendukung pemerintah, jangan pagi mendukung, sore setengah mendukung, malam bikin lain. Ini saya jujur aja. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Lalu bagaimana jalannya Munas Partai Golkar? Langsung saja rekan kami Rehana nanti akan mengabarkan langsung dari JCC. Tapi kita tahu bahwa tidak hanya memutuskan ketua umum baru, Musyawarah Nasional Partai Golkar dikabarkan akan menentukan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina yang baru. Ya, namun Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri justru ragu bila Presiden Joko Widodo ingin menduduki posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Forum minta ada Dewan Pembina, ya ini Pak Presiden Joko Widodo, itu benar nggak sih tadi dibahas di dalam? Saya sih nggak dengar itu. Itu isu dari wartawan saya dengar itu. Tapi kalau misalnya ada isu soal Pak Jokowi jadi Dewan Pembina Golkar, Bang Ical setuju apa enggak? Masalahnya bukan setuju apa enggak. Masalahnya apakah itu kemudian Pak Jokowinya mau. Beliau yang punya hak, kan beliau lebih tinggi gitu. Tapi sudah pernah dibahas nggak dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi kira-kira mau nggak? Nggak tahu. Oke, berarti pembahasan itu belum ada? Saya sih belum pernah bahas. Oke Pak ya. Bahkan ada rencana pertemuan nggak? Kan besok Pak Jokowi datang membahas soal ini. Ya tanya sama ketua umum terpilih dong besok. Tapi Bang Ical, kalau soal posisi Dewan Pembina ini kan kita tahu sejarahnya panjang sekali ya. Abang bagaimana bisa ada di posisi ini. Kalau membangun Golkar juga Bang Ical banyak peran ya. Presiden Joko Widodo layak atau enggak? Menurut saya tentunya semua kalau dipilih semua layak pasti. Beliau kan presiden 2 kali 10 tahun, pandai lah semua itu. Kalau ada yang pengamat bilang bahwa posisi ini diberikan ke Presiden Jokowi karena mengingat juga jabatannya sebagai presiden itu akan berakhir pada Oktober nanti. Maksudnya? Posisi untuk Ketua Dewan Pembina Golkar untuk Jokowi. Siapa yang mau kasih? Enggak, misalnya diberikan untuk Jokowi. Beliau sendiri belum tentu mau gitu. Lalu bagaimana jalannya Munas Partai Golkar? Dari JCC langsung saja kita akan tanyakan kepada reporter kami Rehana yang siap mengabarkan dari sana. Rehana, silakan. Ya baik, selamat malam Caca, Anissa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya hari ini memasuki hari kedua dari Munas Partai Golkar
yang dilaksanakan di tempat saya mengabarkan saat ini yakni di JCC Senayan. Ada pula memang kalaupun kita mengulas sedikit di pagi hari tadi, yang mana juga diputuskan bahwasannya Bahlil Lahadalia ini sebagai ketua umum terpilih dari Partai Golkar dalam periode di tahun 2024 hingga nanti di tahun 2029. Adapun ini juga berdasarkan dengan catatan 83% suara dari seluruh DPD yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat, Caca Anissa, Agita dan juga pemirsa, memang situasi di belakang saya ini ramai sekali karena ini mengingat merupakan penutupan dari Munas dari Partai Golkar yang diselenggarakan di JCC Senayan. Ada pula hingga saat ini juga memang masih dilakukan proses sterilisasi di dalam gedung dan juga dilakukan beberapa gladi resik dari tadi sore. Dan ini juga memang untuk melakukan serangkaian penutupan di hari Munas yang kedua ini. Penutupan juga nanti akan berlangsung diagendakan sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ada beberapa tokoh yang dikonfirmasi hadir, di mana diantaranya adalah Presiden Joko Widodo, kemudian juga ada Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Kalaupun kita lihat memang selama masa pileg di tahun 2024 ini, Golkar merupakan bagian dari koalisi Indonesia Maju, yang mana Golkar ini menjadi salah satu parpol pengusung bagi Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres kemarin. Dan rencananya juga Caca Anissa, Agita dan juga pemirsa, ini akan Presiden Joko Widodo akan memberikan sambutan dan dijadwalkan hadir sekitar 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada Prabowo Subianto yang memang dijadwalkan juga untuk hadir yakni sekitar 7.30 waktu Indonesia Barat. Namun memang hingga saat ini kami juga masih menunggu kehadiran dari Presiden Jokowi dan juga dari Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sedangkan jikalau kita melihat dari undangan, ada beberapa tokoh dari Golkar seperti sebut saja ada Erlangga Hartarto, kemudian juga ada Yusuf Kala yang memang hingga saat ini kami juga masih menunggu kehadirannya. Begitu kalau kita mengulas sedikit mengenai visi misi dari Bahlil itu sendiri, tadi juga memang sempat diungkapkan di siang hari, yang mana kini berkomitmen untuk membawa Golkar menjadi partai nomor 1 pada pemilu di tahun 2029 mendatang. Kemudian juga di sisi lain kini bertekad membuat partai Golkar menjadi garda terdepan untuk mendukung program dari Presiden terpilih, tentunya yakni Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Mengungkapkan juga, Bahlil sempat mengungkapkan bahwasanya berkomitmen untuk mencapai setidaknya 60% target suara dalam pilkada di tahun 2024 dan juga berfokus untuk menyusun struktur dari kepengurusan Partai Golkar karena posisinya kini sebagai formatur tunggal. Dan juga memang Bahlil tadi juga berjanji, pemirsa, yakni selambat-lambatnya terhitung pada tanggal 27 Agustus 2024 ini atau tepat di hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah sudah menentukan struktur kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinannya. Kalaupun memang tadi di pagi hari kami juga sempat memantau bersama bahwasannya sebelum dilakukan penutupan Munas ini ada juga tadi dilakukan pemilihan bagi Bahlil sebagai ketua umum terpilih dari Partai Golkar, kemudian juga melakukan sejumlah rapat dan juga persiapan, di antaranya adalah rapat bagi komisi-komisi untuk membahas sejumlah visi dan juga misi, kemudian juga membahas pula rapat paripurna, di mana dalam rapat paripurna ini juga kalau kita mengulas sedikit di hari kemarin juga sudah dilakukan, kemudian di hari ini juga masih terus dilakukan dari tadi pagi kemudian hingga siang hari, dengan agenda di antaranya adalah pembacaan hasil rapat komisi yang berisikan tentang organisasi program umum, kemudian juga ada rekomendasi dan juga pernyataan politik. Kemudian dalam rapat paripurna juga dibahas soal tata cara pemilihan, penetapan, penyampaian misi-misi calon ketua umum tunggal, bahwasanya dalam hal ini yakni jatuh kepada Bahlil Lahadalia. Demikian informasi sementara, Agita, Caca dan juga pemirsa, saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Rehana Mezia, informasi langsung dari Munas Golkar di JCC Jakarta. Dan sesaat lagi pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Benar sekali Agita dan juga pemirsa, sesaat lagi mari kita bahas peta politik untuk Pilkada 2024 setelah sebelumnya sempat ada keputusan MK. Malam hari ini kita akan menunggu keputusan dari Badan Legislasi DPR. Usai jeda berikut. Di provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5%.
Sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang ambang batas suara partai politik untuk mengusung calon di pilkada serta batas usia calon untuk mengikuti pilkada, Badan Legislasi Balik DPR RI menggelar rapat panitia kerja untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Namun, hasil rapat Badan Legislasi DPR justru memutuskan hal yang berbeda, yakni ambang batas suara parpol untuk mengusung calon di pilkada sebanyak 6,5 sampai 10% hanya berlaku bagi partai politik non-parlemen atau yang tidak memiliki kursi di DPRD. Sementara untuk usia calon gubernur atau calon wakil gubernur, justru rapat Badan Legislasi menerapkan putusan Mahkamah Agung, bukannya putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Hal itu diatur dalam Daftar Inventaris Masalah DIM Pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan ketentuan titik 2. Ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Titik 2 ayat 1. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Saat membahas syarat usia kepala daerah, terjadi perdebatan antara Ahmad Badlowi dari fraksi P3 dan Putra Nababan dari fraksi PDIP. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong, punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Pak Ketua. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair aja kan. Kita kan tidak Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas DIM selanjutnya, pimpinan. Pak Ketua. Ya, bukannya bertanya ini. Kami hanya sekedar mengingatkan, dan kami juga ingin juga teman-teman kita urung rembuk. Ya. Ada putusan yang sudah jelas dan kita harus akomodir. Ya, putusan 60 kemarin itu menurut kami yang ada di PDI Perjuangan dua-duanya sudah jelas. Mengenai threshold sama mengenai usia. Kalau sekalipun ya mengenai usia di pasal 7 ayat 3 ini dikatakan open legal policy, kami khawatir itu akan menjadi kekeliruan. Mengapa pembahasan RUU Pilkada yang dibahas oleh Balik DPR tidak sesuai dengan putusan MK, padahal putusan MK bersifat final dan mengikat? Tim TV One mengabarkan. Ya, malam hari ini rencananya Balik DPR atau Badan Legislasi DPR akan memutuskan hasil rapat yang akan digelar dari hari ini pemirsa mengenai RUU Pilkada atau revisi Undang-Undang Pilkada pemirsa. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan mulai dari batas usia calon 30 tahun ketika dilantik ataukah 30 tahun merujuk kepada putusan MK pada saat mendaftarkan. Ini yang kemudian menuai polemik, belum lagi mengenai ambang batas pemirsa untuk partai politik yang akan berlaga dan bisa mencalonkan calon kepala daerah di Pilkada 2024. Menarik karena ini bersifat politik pemirsa, pasti akan ada pro dan kontra. Malam hari ini saya akan mendialogkan dengan sejumlah narasumber. Saat ini yang sudah tersambung pemirsa, yakni adalah Bang Ahmad Basarah mewakili PDIP. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Basarah. Selamat malam Caca.
Ya, dan saat ini saya akan menunggu ini narasumber saya yang pastinya akan bersama dengan kita di studio TV One. Tapi saya sudah melihat di sini Bang Saiful Huda mewakili PKB atau perwakilan dari Kimples. Selamat malam, assalamualaikum Bang Huda. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Sambil saya menunggu pengamat tata negara kita, hukum tata negara kita, Mas Uceng, Mas Zainal Arifin Mohtar, dan juga pengamat politik kita di sini ada Bang Henry Satrio yang dalam perjalanan menuju sini. Sekarang saya ingin ke Bang Basara terlebih dahulu, Bang. Apa komentar dari partai Bang Basara, PDIP khususnya, bahkan juga pribadi dari Bang Basara sendiri, melihat situasi perpolitikan putusan MK hari ini dikebut dengan adanya pembahasan RUU Pilkada di Balek? Ya, Caca, selamat malam. Mas Saiful Huda, selamat malam. Pemirsa TV One, selamat malam. Sebelum menjawab tentang dinamika politik saat ini yang sedang berlangsung dari gedung Mahkamah Konstitusi dan kemudian ke gedung DPR RI, Caca, saya ingin mengingatkan kita semua sebagai sebuah bangsa bahwa para pendiri bangsa sejak memerdekakan bangsa Indonesia ini, mereka telah bersepakat untuk mewariskan negara Indonesia merdeka adalah negara yang bersifat Rechtsstaat atau negara hukum, bukan negara Machtstaat atau negara kekuasaan. Oleh karena itu, substansi penjelasan negara yang bersifat Rechtsstaat itu pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 99 sampai tahun 2002 yang lalu dimasukkan dalam norma. Ya, norma tersebut kemudian dituangkan dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kemudian di ayat 2-nya dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Kemudian Undang-Undang Dasar kita mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang keputusannya bersifat final and binding atau final dan mengikat. Lalu norma tersebut diturunkan di dalam undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, di pasal 10 ayat 1, norma di pasal 24C ayat 1 itu diturunkan lagi, dan di dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang MK itu dikatakan bahwa putusan MK bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Jadi jelas sekali dengan ketentuan dalam norma konstitusi dan undang-undang Mahkamah Konstitusi, keputusan MK nomor 60 dan nomor 70 kemarin telah bersifat final dan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara lainnya dan juga oleh masyarakat. Bahkan MK dalam putusannya nomor 98 garis miring PUU garis miring 15 Romawi 16 Romawi garis miring 2018 mengatakan bahwa dalam satu hal, satu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan MK, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi. Jelas sekali dengan demikian, Caca, bagi saya, putusan MK nomor 60 dan 70 tentang pilkada, syarat-syarat pengusungan calon di pilkada dan juga kemudian batas usia pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah, sesuatu hal yang mengikat yang harusnya sudah dilaksanakan oleh kita semuanya. Saya kira sementara itu dulu standing point saya, Caca, menjawab pertanyaan Caca. Sekarang saya minta Bang Huda untuk menanggapi bahwa tidak ada keputusan yang bisa merubah keputusan MK. Apa yang kemudian dilakukan oleh Balek saat ini, Bang Huda? Ya, yang pertama, saya juga baru mau dapat update ini dari teman-teman di Balek. Yang kedua, menyangkut soal situasi hari ini. Saya juga tidak mewakili Kimples ini, Mbak. Jadi kalau nanti ada yang mewakili Kimples, saya kira nanti bisa narasumber yang lain. Diundang baik teman-teman yang pihak Kimnya. Yang ketiga, terkait dengan perkembangan terakhir, di dalam internal DPR RI saya kira masih berproses, belum ada proses politik selanjutnya, baru di level panja di Balek. Karena itu kita lihat saja perkembangannya sampai besok, tentu terkait dengan sikap yang disampaikan oleh Mas Basara,
Saya kira Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI bisa terus konsolidasi menyangkut soal perjalanan dari perdebatan yang sekarang berlangsung di badan legislasi. Nah, fakta selanjutnya secara politik konfigurasinya memang secara konfigurasi ke fraksian memang kalau di voting saya kira berpotensi untuk terus terjadinya musyawarah dari hasil panja di balik bisa didorong di dalam proses selanjutnya. Tapi saya tidak mau berspekulasi, tapi prinsipnya dinamika ini terus kita cermati sampai nanti ada keputusan final terkait dengan sikap DPR RI maupun dari pihak Mahkamah Konstitusi. Oke, sekarang saya ke Bang Basarah kembali ya, Bang Basarah. Tapi sebenarnya kalau kita melihat atau mendengar apa yang kemudian sudah disampaikan oleh perwakilan dari Balik bahwa meskipun dibahas di injury time, tapi tidak ada bermaksud untuk menguntungkan beberapa pihak atau satu pihak, tapi murni bahwa ini memang harus dibahas meskipun tidak masuk ke dalam prolegnas. Kalau ada yang diuntungkan itu hal lain. Kira-kira masuk di akal Bang Basarah tidak? Ya, memang konstitusi juga memberikan kewenangan kepada DPR bersama pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Termasuk ketika untuk merespon keputusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi putusan yang akan diambil oleh DPR bersama pemerintah itu tidak dapat menganulir keputusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi, karena konstitusi itu pula lah yang memberikan kewenangan putusan MK itu bersifat final and binding seketika itu juga, begitu. Nah, kalau kemudian upaya membahas revisi Undang-Undang Pilkada itu dimaksudkan untuk menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi yang DPR yang juga adalah anggota MPR ketika ikut bersama-sama menyepakati perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, di mana kemudian hadir lembaga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi yang telah diberikan kewenangan sebagaimana yang saya utarakan. Sesungguhnya DPR telah mengkhianati sendiri kesepakatannya ketika berada dalam kapasitas sebagai anggota MPR untuk mengesahkan keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dengan sekian wewenang dan tugas yang diberikannya. Oleh karena itu saya berharap rekan-rekan kami yang ada di balik DPR untuk dapat menghikmati kembali ya, prinsip-prinsip kita sebagai sebuah negara yang kemarin 5 hari yang lalu kita memperingati 79 tahun kemerdekaan bangsa kita. Kita bukan bangsa yang baru saja merdeka. Kita telah 79 tahun merdeka dan kita telah memiliki sistem ketatanegaraan yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan kemudian kita melanjutkannya sebagai penyelenggara negara kita saat ini. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap Bung Saiful Huda, teman-teman PKB dan teman-teman dari fraksi-fraksi lain di dalam membahas revisi Undang-Undang Pilkada saat ini hendaknya senantiasa kita berpegang teguh pada kesepakatan bernegara kita, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Kalau kita tidak lagi memiliki demokrasi yang berdasar atas hukum dan tidak ada kepastian hukum, maka kepercayaan rakyat akan pudar. Demikian juga kepercayaan dunia internasional. Saya khawatir ini akan mengurangi legitimasi kekuasaan presiden yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo mulai tanggal 20 Oktober yang akan datang. Demikian, Caca. Baik, sesaat lagi nanti kita akan bahas pemirsa, benarkah bahwa putusan dari MK tidak bisa dianulir dari keputusan Balik DPR RI yang akan keluar pada malam hari ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, sekarang kita akan lihat ini putusan MK atau MK 60. Ketentuannya adalah ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi 25% perolehan suara partai atau 20% kursi di DPRD, tapi ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan jalur independen atau perseorangan. Ini merujuk pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada pemirsa. Ya, sementara itu di pasal 40 ayat 3, dampaknya partai politik bisa usung kepala daerah meski tidak punya kursi di DPRD. Ini yang kemudian menjadi
angin segar untuk calon-calon yang tidak memiliki kursi di DPRD masih bisa mencalonkan. Selain itu adalah jumlah DPT provinsi sampai dengan 2 juta jiwa, ambang batas 10% untuk parpol dan gabungan parpol, dan jumlah DPT provinsi lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, ambang batas 8,5% suara parpol, gabungan parpol. Ini yang kemudian menjadi angin segar untuk partai politik yang memiliki koalisi kecil pemirsa atau bisa mengusung partai politik, bisa mengusung calon sendiri untuk partai politik. Bahkan juga untuk DPT 6 juta hingga 12 juta jiwa 7,5% dan lebih dari 12 juta jiwa hanya 6,5% saja ambang batas suara partai politik pemirsa. Ini merujuk kepada keputusan MK 60 atau Mahkamah Konstitusi nomor 60 pemirsa tahun 2024. Ya, sambil saya menunggu Bang Henry Satrio yang dalam perjalanan menuju TV One Pulau Gadung pemirsa, kembali saya tanyakan kepada Bang Huda, tapi sebelumnya kita akan lihat ini putusan MA pemirsa. Kalau tadi adalah putusan MK, sementara putusan MA menjadi rujukan dari apa yang dibahas oleh Badan Legislasi DPR hari ini, yakni adalah mengenai usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakilnya, 25 tahun untuk calon bupati dan wakilnya, dan juga wali kota dan wakilnya terhitung sejak pelantikan. Ini yang kemudian menjadi titik poin kalau MA memutuskan untuk batas usia 30 tahun dan 25 tahun ini ketika dilantik. Sementara putusan MK batasan 30 tahun ketika mendaftar pemirsa. Polemik ini yang kemudian menjadi landasan kenapa keputusan MK seakan-akan dianulir oleh keputusan Badan Legislasi yang merujuk kepada putusan MA. Ya, sekarang saya sudah berada bersama dengan Bang Henry Satrio, pengamat politik kita. Saya langsung saja tanyakan. Ya. Ada apa dengan politik kita saat ini? Kemarin baru saja kita mendengar putusan MK. Ada beberapa pihak yang diuntungkan. Tiba-tiba langsung dikebut Badan Legislasi merujuk kepada putusan MA menganulir putusan MK. Ya, sebetulnya kan keputusan MK-nya nggak bisa dianulir kan. Langsung berlaku dan mengikat. Dan itu sudah ada jurisprudensinya kan pada saat Mas Gibran maju sebagai cawapres. Nah, sekarang sebetulnya kan tinggal mengulang aja, semua case-nya berbeda. Jadi artinya kalau secara hukum tata negara harusnya tidak bisa dianulir kan ini, dan saya yakin juga anggota DPR tahu lah ini nggak bisa dianulir. Jadi saya nggak ngerti mereka bercanda apa serius sebetulnya tadi di balik itu. Nanti harusnya bisa dijawab ya. Hanya memang gini Caca, ini semua kan sebetulnya gara-gara elit politik kita itu bicaranya hal kecil ya. Siapa bisa mencalonkan dan siapa yang tidak bisa dicalonkan gitu. Makanya kemudian perbincangannya tuh di hal-hal seperti ini. Mau Mas Gibran dicalonkan, keluar MK. Mau Mas Kaisang tidak bisa dicalonkan, keluar MK. PDI Perjuangan bisa mencalonkan atau tidak, keluar MK gitu-gitu kan. Jadi sebetulnya harusnya para elit politik sekarang itu berpikirnya lebih jernih dan berpikir ke depan, ke masa depan bangsa gitu. Berpikirlah untuk tidak men-trigger adanya gesekan-gesekan baru di masyarakat gitu, dan kemudian berusahalah berpikir tentang hal-hal nyata dalam kehidupan rakyat seperti PHK yang setiap hari terus-menerus ada dan lain-lain gitu. Jadi artinya sebetulnya kalau isu ini saya juga yakin DPR sudah mengerti ya bahwa MK sebetulnya keputusannya tidak bisa diubah dan memang mengikat langsung berlaku gitu. Kalau kemudian DPR mencari celah, kan lucu juga, rakyat kemarin sudah melihat jurisprudensinya pada saat case-nya Mas Gibran gitu. Jadi ya akhirnya ujung-ujungnya kan bertanya-tanya ini maksudnya apa sih? Ada aturan kemudian diubah, ada aturan diubah gitu. Kan jadi lelah juga sebetulnya ya. Dan seperti ini kan nanti juga kasihan hasilnya gitu, karena sudah ada keputusan MK yang legal, keputusan MK yang konstitusional, dan itu sebelumnya berlaku di case yang lain, di case-nya Gibran, tapi sekarang kemudian di case-nya yang kemarin katanya bisa mencalonkan calon presiden atau calon kepala daerahnya 7,5%, tiba-tiba nggak bisa. Lagi-lagi ini case-nya bukan tentang Anies, bukan tentang PDI Perjuangan, bukan tentang Gibran dan Kaisang, tapi ini adalah tentang bagaimana undang-undang berlaku sebenarnya di Indonesia.
Kalau yang kemarin persoalan Mas Gibran itu tidak ada gocekan-gocekan di DPR, tapi kenapa kemudian sekarang harus ada gocekan-gocekan di DPR? Jadi kan hilang saja sudah akal sehatnya di Indonesia ini sekarang karena hal-hal yang ada kaitannya dengan kekuasaan, siapa bisa maju, siapa tidak, dan lain-lain gitu. Oke, sekarang saya kembali bertanya kepada Bang Basara. Bang Basara, ada dua perwakilan dari partai PDIP khususnya, anggota fraksi PDIP yang sempat memberikan interupsi ketika rapat panja hari ini, sinkronisasi dengan Balek. Sebenarnya kalau informasi internal itu sealot apa sih? Karena memang protes ini satu-satunya ini datang dari PDIP ketika Balek menginginkan acuannya adalah MA, sementara PDIP menginginkan bahwa acuannya tetap kepada MK. Saya sependapat dengan pernyataan Mas Henry tadi bahwa dinamika politik hukum kita saat ini bukanlah tentang PDI Perjuangan, bukanlah tentang urusan orang per orang yang mau menjadi pejabat negara, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Tetapi persoalan politik hukum kita saat ini adalah menyangkut keselamatan masa depan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Para pendiri bangsa sudah memikirkan negara yang begitu besar, majemuk, kompleks permasalahannya hanya bisa diikat dengan konsensus atau kesepakatan bernegara kita. Salah satu kesepakatan bernegara kita adalah kita mendirikan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Maka oleh karena itu, yang disinggung oleh Mas Henry tadi, ketika putusan MK nomor 90 tahun 2003 tentang batas maksimal, batas minimal usia calon presiden dan calon presiden yang kemudian dirubah oleh Mahkamah Konstitusi sehingga kemudian calon presiden dan calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun diberikan frasa tambahan, yaitu pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Pada saat itu kami menolak keputusan MK tersebut. Tetapi karena kita sepakat prinsip kita adalah prinsip negara hukum, sekalipun ketua MK-nya telah diberhentikan di Mahkamah etiknya Mahkamah Konstitusi itu, kita harus akui bahwa keputusan MK itu bersifat final and binding. Maka oleh karena itu, posisi PDI Perjuangan masih dengan partai-partai lain di luar blok koalisi yang mendukung Pak Prabowo dan Gibran pada waktu itu. Tapi kita tidak melakukan upaya apapun untuk menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi melalui legislative review di DPR seperti yang terjadi sekarang ini. Karena kami yakini kita tidak boleh hal-hal semacam itu menabrak urusan berbangsa dan bernegara yang telah kita sepakati. Putusan MK nomor 90 tahun 2003 kemarin, kita dipaksa untuk menerima putusan MK yang membolehkan Gibran sebagai calon wakil presiden pada waktu itu. Kok sekarang kita dipaksa lagi untuk menolak keputusan MK yang mengatur tentang batas threshold partai politik untuk mengusulkan calon kepala dan wakil kepala daerah, juga batas usia kepala daerah saat didaftarkan atau ditetapkan sebagai calon kepala daerah sebagaimana putusan MK nomor 70 itu. Saya kira ini kita buka, kita ajak nurani publik, hati nurani bangsa ini, hati nurani semua teman-teman di DPR RI, bahwa marilah prinsip-prinsip bernegara yang telah kita sepakati kita jaga demi apa? Bang Basara, demi bangsa dan negara kita. Betul sekali, depan. kita nanti akan menunggu bagaimana kemudian jalannya hasil rapat panja pemirsa di DPR, khususnya Badan Legislasi DPR yang akan memutuskan malam hari ini sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam sambil saya menunggu narasumber saya yang saat ini sedang berproses untuk bergabung dengan saya di sini, mulai dari Bang Ahmad Badlowi, Mas Ahmad Badlowi, bahkan juga ada Pak Refrizal. Mungkin saya akan kembali bertanya kepada Bang Henry Satrio bahwa ditegaskan, ya kita tahu bahwa keputusan MK ini kan sebenarnya sudah membuat partai-partai politik, bahkan juga beberapa calon cukup bersyukur hati, akhirnya tidak patah arang lagi bahwa mereka bisa mencalonkan tanpa harus mempunyai ambang batas koalisi yang cukup besar. Tapi ternyata last minute injury time itu bisa saja terancam tidak terrealisasi. Ini menurut Bang Henry Satrio seperti apa? Akrobat politika atau bagaimana? Ya, makanya tadi saya katakan kan sebetulnya tinggal dilaksanakan aja MK ini karena sudah ada jurisprudensinya pada saat zamannya Mas Gibran. Nah sekarang kalau memang MK memutuskan itu ya biarkan saja. Jadi gini loh,
para elit politik kita itu harus sadar ya, apapun yang mereka putuskan itu akan berimbas ke bawah, akan berimbas ke rakyat. Kalau kemudian mereka memutuskan hal-hal yang berubah-ubah, itu tentunya akan berpengaruh pada rakyat, gesekan bisa terjadi dan lain-lain. Jadi jangan kemudian berpikiran sempit karena ada undang-undangnya maka si A boleh nyalon, karena undang-undangnya bilang begini, si B boleh nyalon, si C bisa nyalon, si D tidak bisa nyalon. Itu kan norak ya kalau kayak gitu. Jadi artinya sebuah keputusan atau sebuah aturan yang dibuat oleh DPR dan para anggota DPR ini sudah memahami bagaimana sebetulnya final and bindingnya keputusan MK. Kemudian berusaha untuk dikutak-atik, padahal mereka juga paham bahwa itu nggak bisa dikutak-atik, dan rakyat juga sudah mengerti karena sudah ada contohnya sebelumnya. Tapi kemudian hari ini sama-sama kita lihat ini apa sih maksudnya, kok tiba-tiba dikutak-atik. Saya tidak ingin terjebak dalam bahwa Hensat membela si A, Hensat membela si B, membela si C. Tidak, buat aja undang-undang yang benar dan kemudian laksanakan gitu. Jadi jangan kemudian karena wah anak presiden gak bisa maju nih, kita harus bantuin anak presiden, gitulah. Maksud saya tidak bicara kualitas pantas atau tidak pantas, tapi selama Anda menjadi Dewan Perwakilan Rakyat di legislatif, apa tugas Anda jalankan aja. Jadi jangan kemudian kita tuh dibikin bingung. Yang sana kemarin Gibran boleh, yang ini tidak bisa. Tapi ini harus kita bantuin supaya bisa, gimana sih? Masa begitu amat? Kita dulu Bang Hensat, nanti kita akan tanya kepada Bang Basara seperti apa kemudian, ini saya garis bawahi ya, untuk memajukan anak presiden dalam Pilkada 2024. Tapi kita cek dulu bagaimana situasi terkini di DPR pemirsa. Karena sempat ada asumsi bahwa malam hari ini keputusannya akan keluar. Tapi ternyata besok pemirsa baru akan diputuskan dalam sidang paripurna atau rapat paripurna. Kita tidak tahu, kita akan cross check. Sudah ada rekan kami Rizka yang siap mengabarkan langsung dari gedung DPR. Rizka. Besok langsung paripurna. Ya, Caca dan juga pemirsa, memang benar sekali dari DPR RI serta Badan Legislatif ini telah menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan dan juga salah satu syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024, yang mana dari hasil rapat tersebut ini telah diputuskan pada malam hari tadi, yang kemudian akan disempurnakan pada rapat paripurna terdekat yang mana akan dilaksanakan pada besok hari atau tepatnya 22 Agustus 2024 di gedung DPR RI, yang mana dari hasil rapat tersebut ini yang membahas tentang rancangan undang-undang tentang perubahan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pemilihan kepala daerah, yang mana Badan Legislasi DPR RI menyepakati batas usia calon kepala daerah berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung yang mana telah diputuskan pada bulan Mei yang lalu atau tepatnya 29 Mei yang lalu, yang mana dalam putusan tersebut Ahmad Badawi selaku Wakil Ketua Balik serta pimpinan dari rapat yang dilaksanakan pada hari ini menegaskan bahwa calon gubernur dan juga wakil gubernur berusia minimal 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Sementara itu dengan ini dinyatakan Balik sendiri mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan seseorang dapat atau bisa mencalonkan diri untuk maju di pilkada bila berusia 30 tahun saat penetapan. Dan menurut Ahmad Badawi selaku pimpinan rapat sendiri tidak adanya perlawanan dari para anggota panitia kerja untuk membela putusan Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya berlaku final dan juga memikat. Tidak hanya itu, dari keputusan lainnya mengenai syarat pencalonan, yang mana syarat pencalonan juga tadinya sudah mufakat, tidak ada perbedaan dari syarat yang ditentukan, yang mana mempunyai kursi di DPR dan DPRD calon yang bersangkutan. Dalam syarat tersebut dalam hitungan jumlah kursi tetap 20% dapat mencalonkan, yang mana bagi partai yang tidak memiliki kursi boleh juga mencalonkan dengan persyaratan sesuai dengan jumlah penduduk yang ada atau dicantumkan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian Caca yang dapat kami sampaikan, dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda untuk informasi yang lebih lanjut. Demikian Caca.
Laporan langsung dari gedung DPR, saya tanyakan kembali kepada Bang Basara. Bang Basara, ini sekarang publik begitu bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan oleh PDIP dari malam hari ini hingga besok? Karena langsung dikebut ya, besok mau ada sidang paripurna untuk pengesahan undang-undang pilkada. Kita tahu kalau undang-undang ini disahkan, PDIP tidak bisa mencalonkan calon sendiri di pilkada Jakarta khususnya dan juga di seluruh wilayah Indonesia tanpa harus berkoalisi atau harus berkoalisi dengan koalisi yang cukup besar. Bagaimana? Sorry Cak, bisa nggak diralat pertanyaannya? Jadi ini bukan tentang PDI Perjuangan loh. Baik. Jadi jangan kemudian dikecilkan tentang PDI Perjuangan. Tapi cuma ada perwakilan dari PDIP di sini, Bang Basara boleh dijawab. Iya, disediakan. Sekali lagi kami informasikan. Lagi ini bukan tentang PDI Perjuangan, Caca. Ini tentang bangsa dan negara Indonesia. Tetapi kalau pertanyaannya tentang bagaimana pandangan dan sikap PDI Perjuangan. Pertama, kita adalah partai politik yang senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip berbangsa bernegara yang telah kita anggap final. Ketika hal itu kita tegaskan sebagai satu hal yang prinsip, maka dia sifatnya non-negotiable, non-kompromistis, tidak dapat ditawar-tawar oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga. Maka ketika ada upaya-upaya untuk merubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode, memperpanjang masa jabatan presiden dan seterusnya, Ibu Megawati berdiri sangat kokoh untuk melawan itu semua, sekalipun risiko politiknya harus diterima. Sama halnya dengan kita mempertahankan prinsip negara hukum di mana MK telah diberi kewenangan konstitusional untuk memutus uji judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar yang bersifat final and binding. Oleh karena itu, di fraksi PD Perjuangan di balik DPR RI, kita mempertahankan prinsip-prinsip itu. Kita telah sepakat desain ketatanegaraan kita telah meletakkan MK sebagai lembaga penyelesai sengketa norma yang terakhir. Ya, oleh karena itu, kalau saat penyusunan peraturan perundang-undangan terjadi diktator mayoritas, tirani minoritas yang merugikan kepentingan satu golongan, satu kelompok, dan lain-lain sebagainya, MK lah yang akan menguji demi keadilan itu sendiri. Namun demikian, sekali lagi, saya masih tetap ingin berpikir positif kepada teman-teman balik dari berbagai fraksi, apalagi teman-teman yang dulu bergabung ya di dalam kerjasama politik pada saat Pilpres dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita pegang teguh prinsip-prinsip negara hukum ini, kita junjung tinggi, jangan kita gadaikan karena urusan-urusan apapun. Oleh karena itu, PDI Perjuangan di dalam sikap politik hukumnya, kita tetap berpandangan bahwa putusan MK nomor 60 itu bersifat final dan mengikat. Maka kita akan terus melakukan exercise politik untuk menyusun kerjasama politik di pilkada ini, termasuk di DKI Jakarta ini. Yang kemarin saya kira media sudah mendengar bagaimana kita melakukan penjajakan dengan Mas Anies Baswedan ketika kita mencari simulasi penjajakan kerjasama politik di pilkada DKI Jakarta ini. Kita tegak lurus terhadap aturan main itu. Tetapi kita lihat nanti bagaimana dinamikanya ke depan. Tetapi sekali lagi yang ingin saya katakan, dinamika politik hukum 1-2 hari ini bukanlah tentang PDI Perjuangan, juga bukan tentang urusan per orang, tapi tentang prinsip negara hukum yang harus kita jaga dan kita junjung tinggi bersama-sama, Caca. Bang Basara, Bang Hensat di sini sepakat bahwa ini bukan tentang PDIP, tapi semua partai politik masa depan demokrasi Indonesia kita pertaruhkan dari keputusan ini. Tapi yang jadi permasalahannya, apakah hanya PDIP yang tidak setuju? Lantas bagaimana dengan partai politik lain? Langsung saja saya akan tanyakan perwakilan dari PKS, Pak Refrizal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Refrizal sudah tersambung lewat sambungan Zoom di sini. Suaranya masih belum terdengar jelas, Pak. Apakah di mute? Sudah. Sekarang sudah terdengar. Langsung saja, Pak Refrizal, ini posisi dari PKS menanggapi hal ini, karena Bang Basara mengatakan ini masa depan seluruh partai politik loh, bukan karena PDIP saja, karena mungkin tidak diuntungkan dalam periode ini. Kalau PKS seperti apa? Kalau PKS kan ikut tata negara kita ya. Semua pasti sepakat. MK itulah seperti yang disampaikan oleh Basara tadi, final dan mengikat. Itu sepakat ya. Satu, jadi jangan campur aduk antara tugas DPR dengan tugas MK. Kalau DPR kan membuat undang-undang, biar aja DPR membuat undang-undang, MK menyelesaikan tugas. Tidak ada kaitan misalnya DPR membuat undang dengan
putusan MK jangan dikaitkan, kan seperti yang disampaikan oleh Pak Basarah tadi, jangan dikaitkan keputusan MK itu dengan orang per orang dan juga dengan satu partai. Nah, sepakat kita, final dan mengikat itu harus sepakat. Dan juga kita harus sepakat juga apapun yang diputuskan oleh DPR sebagai pembuat undang yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, kita harus sepakat juga sama-sama. Dulu PDI tidak sepakat dengan putusan MK yang sampai dibuatnya apa dulu yang diketuai oleh Pak Jimli, Dewan Etik ya Pak Dewan, yang sampai memberi sanksi kepada Ketua MK, diberhentikan jadi Ketua MK Pak Usman dulu ya, pamannya Gibran. Jadi nggak sepakat dulu dengan itu. Tapi itu final dan mengikat, akhirnya itu dijalankan oleh KPU. Nah ini kita tunggu. Harus sabar juga kita sama-sama. Kalau setahu saya masuk DPR itu sejak tahun 2004 ya, dan mengikuti reformasi pembentukan perubahan undang-undang 4 kali, walaupun saya tidak di DPR. Tugas MK itu memang setahu saya yang kita waktu itu semangat reformasi adalah menguji undang-undang dengan undang-undang dasar. Selama undang-undang itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, tidak berhak MK mengotak-atik. Sekarang MK itu sudah sangat genit sekali, sangat seksi sekali. Saya kritik MK, termasuk putusan kemarin dengan Gibran itu ya, untuk kepentingan orang per orang itu saya kritik habis juga ya. Sehingga ada saya pesan ke Pak Jimli waktu itu sebagai dewan itu, sebagai MKK ya. Saya kritik untuk putusan MK sehingga diberi sanksi Pak Anwar Usman. Iya, Pak Refrizal menjadi ketua MK. Iya, saya masih belum dapat poinnya dari apa yang disampaikan Pak Refrizal. Jadi intinya kalau dari PKS merujuk kepada hasil keputusan dari Balik besok atau keputusan MK nih? Jangan diadu, saya bilang gitu. Jangan diadu keputusan MK dengan keputusan DPR. DPR adalah lembaga yang diatur oleh Undang-Undang Dasar sebagai pembuat undang-undang. Ya. MK diatur oleh Undang-Undang Dasar juga sebagai penguji undang-undang dengan undang-undang. Maksudnya jadi kita ini pakai ambang batas yang mana Pak Refrizal? Karena saya masih bingung. Ya, 7,5 oh belum. Ya. Oke, belum. Baik ya. Kita tunggu tanggal mainnya besok. Oke, baik. Tunggu tanggal mainnya besok. Apa yang akan terjadi pemirsa? Sesaat lagi ya, betul, Pak Refrizal. Kalau kritik saya harus kritik juga MK gitu. Kenapa dia menadak begini begitu ya, waktu Gibran juga menadak juga ya. Iya, betul. MK kan gitu. Iya, MK mendadak, Balik juga mendadak ya Pak ya. Ditahan dulu Pak Refrizal, nanti kita akan tanya pemirsa dengan pakar hukum tata negara melihat ini seperti apa yang dilakukan oleh DPR, bisa menganulir tidak keputusan MK pemirsa, dan kabarnya PDIP tetap akan mengusung calon ini untuk Pilkada 2024, katanya Anies Baswedan. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, sekarang saya akan langsung saja sapa narasumber saya di sini, Mas Ahmad Badlowi yang merupakan Wakil Ketua Balik di sini yang hari ini memimpin sidang. Bahkan kita langsung tanyakan ini apa yang terjadi dari Badan Legislasi kita, kenapa kemudian injury time memutuskan revisi Undang-Undang Pilkada, besok sidang paripurna pula pemirsa. Mas Owi dengan batik pinknya begitu menjadi center of opinion masyarakat. Apa sih yang dilakukan oleh Badan Legislasi? Kemarin baru saja keluar putusan MK. Sekarang seakan-akan menganulir, merujuk kepada putusan MA. Kenapa? Mas Owi, boleh dijawab. Ya, Caca. Bicara pink ya sama-sama warna pink lah. Jadi ini sebenarnya RUU Pilkada ini merupakan usul inisiatif DPR yang sudah diajukan ke Presiden sejak bulan November 2023. Dan Presiden itu sudah menjawab melalui surpresnya tanggal Januari 2024. Namun saat itu karena mendekati pemilu maka di-hold sementara waktu. Nah, ketika akan dilanjutkan pembahasan ternyata ada putusan Mahkamah Agung dan juga ada putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga sekalian aja dua putusan hukum itu diadopsi dalam penyusunan pembahasan undang-undang ini. Jadi tidak, sebenarnya kalau dirunut dari proses penyusunan undang-undang itu tidak ada yang terburu-buru. Bahkan di resume kami itu tercatat bulan November
sudah diajukan ke Presiden sebagai usul inisiatif DPR. Mas Owi, jadi apa yang dibahas oleh Badan Legislasi ini bukan karena ingin menggejagal PDIP atau juga untuk memuluskan langkah Kaisang untuk Pilkada 2024? Nggak ada pikiran seperti itu, semuanya menormalkan apa yang diputuskan oleh pengadilan, baik itu Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ketika disahkan itu untuk seluruh rakyat Indonesia dan tidak ada niat untuk jegal-menjegal. Ya. Bang Basara, boleh ditanggapi bahwa Mas Owi di sini mengatakan jelas bukan untuk menjegal PDIP, bukan juga untuk menguntungkan Kaisang di Pilkada 2024. Masuk di akal tidak untuk Bang Basara? Bang Basara? Bang Basara, ini ya, oke, Caca. Ya, silakan. Oke. Jawaban yang sebenarnya Bung Awi saya kira yang paling tahu apa yang sedang terjadi di balik DPR RI. Ya. Tetapi kalau sebagai sesama pengurus DPP partai, bagi saya sebenarnya keputusan MK nomor 60 itu ibarat hadiah kemerdekaan bagi partai-partai politik, utamanya yang akan mengikuti pilkada. Mengapa? Karena ambang batasnya itu kemudian dikurangi. Mestinya partai-partai bukan hanya PDI Perjuangan tapi juga partainya Bung Awi bersukacita dengan keputusan tersebut, begitu. Dan berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi telah memberikan secercah harapan bagi masa depan demokrasi bangsa Indonesia saat ini. Kalaulah kemudian pada akhirnya Bung Awi dan teman-teman fraksi-fraksi lain di balik DPR menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sesungguhnya bagi saya telah mengingkari sendiri jati diri dan kepentingan partai politik untuk dapat menampilkan kader-kader terbaiknya agar ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya, kalaupun Badan Legislatif DPR membuat norma bersama pemerintah yang esensinya secara substansi membatalkan putusan MK nomor 60 dan 70 itu, sesungguhnya dia akan menimbulkan krisis konstitusional di tengah bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena tadi sudah saya tegaskan, selain konstitusi di pasal 24C ayat 1 memberikan kewenangan konstitusional yang bersifat absolut pada putusan MK pada tingkat pertama, final and binding dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat 1 sudah ditegaskan bahwa putusan MK berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang membatalkannya. MK dalam putusannya nomor 98 tahun 2018 telah mengatakan bagi masyarakat dan lembaga yang tidak melaksanakan putusan MK, mereka dianggap telah melakukan pembangkangan konstitusional. Itu jelas sekali. Maka kalau kita bicara prinsip negara hukum, sekali lagi, prinsip negara hukum, Rechtsstaat, bukan Mastaat, bukan negara kekuasaan, maka seharusnya teman-teman di balik DPR dalam melakukan revisi undang-undang pilkada sebagaimana yang historisnya dijelaskan Bung Awi tadi adalah memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi tadi, bukan justru sebaliknya. Tapi sekali lagi saya kembalikan kepada Bung Awi dengan hati nuraninya yang kemarin kita bersama-sama di Pilpres 2024. Demikian ya, Mas Owi, Balek memberikan keputusan dianggap menciptakan krisis inkonstitusional bahkan juga pembangkangan konstitusi, Mas Owi. Ya, justru apa yang dilakukan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 20, DPR memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang ini menyelesaikan problematika hukum yang ada di Indonesia terkait dengan adanya, kalau terkait dengan usia yang tadi diperdebatkan itu ada putusan MA. Terus kemudian arti final and binding putusan MK itu tidak bisa digugat kembali. Artinya kalau di pengadilan biasa itu ada banding terus kasasi. Tetapi DPR bersama pemerintah itu bisa membentuk undang-undang, membuat norma baru dengan mengacu pada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kalau kita cermati putusan Mahkamah Konstitusi diadopsi dalam rumusan yang baru ini, namun ditekankan bahwa titik tekannya adalah parpol-parpol non-parlemen itu bisa mendaftarkan kadernya bisa mendaftarkan calonnya kepada KPU.
Nah, itulah kemudian yang kita maksudkan bahwa kalau partai yang punya kursi di DPR, di DPRD hitungannya bisa kursi dan juga bisa suara. Sementara yang partai non-parlemen ya hitungannya suara. Jadi tadi semua fraksi sudah berdebat, termasuk kami menghormati juga rekan-rekan dari PDIP juga berpendapat, luar biasa yang hadir, di situ kita berargu argumen, tetapi kemudian soal pengambilan keputusan itu harus kami lakukan, mengingat sebentar lagi ada pelaksanaan pilkada yang dimulai pendaftaran pada tanggal 27 yang akan datang, sehingga tidak ada lagi tafsir konstitusi, dan ketika nanti undang-undang ini disahkan, ya itulah rujukan ketentuan hukum yang baru dalam pelaksanaan pilkada yang akan datang. Mas Owi, berarti yang nggak setuju hanya PDIP, begitu? Ya kalau dilihat dari rapatnya tadi, bisa dicek lagi ketika merumuskan tentang norma mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, sudah dibacakan secara gamblang, dan waktu itu semua setuju. Baru kemudian ada diskusi lagi, ya itulah kita di Balik waktu itu kita memberikan ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat. Baik. Karena masing-masing fraksi mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Oke, Bang Basarah, kalau jumlah ini PDIP, ya sudah jelas lah besok apa keputusannya, sudah kita bisa bayangkan. Bang Basarah seperti apa? Pertama saya mau menjawab pernyataan Bung Awi dengan pernyataan Pak Refrizal tadi ya. Tadi disinggung soal PDI Perjuangan menolak putusan MK nomor 90 tahun 2003 tentang batas minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Ya benar Pak Refrizal, pada saat itu kami menolak upaya politisasi Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan orang per orang. Tetapi sekali lagi, sebagai partai politik yang menjunjung tinggi prinsip negara demokrasi dan negara nomokrasi, demokrasi yang berdasar atas hukum, kita sepakat bahwa putusan MK itu final and binding. Oleh karena itu, sekalipun MK telah memutus ketua MK melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi dan memberikan sanksi pemberhentian, tapi putusan MK itu mengikat dan seketika itu juga dilaksanakan. Maka kami tidak mengajak partainya Bung Awi di DPR dan partai-partai lain untuk melakukan legislative review terhadap undang-undang yang mengatur tentang itu. Karena kita percaya bahwa MK sudah kita sepakati sebagai lembaga negara penyelesai sengketa norma yang terakhir. Maka oleh karena itu, Bung Awi, kita buka kembali pasal 10 ayat 1 penjelasan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Dikatakan di sana putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang lain. Baik, Bang Maka judicial review ataupun legislative review itu adalah upaya hukum yang tidak boleh kita laksanakan, yang produk normanya bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Bang Basarah, sorry saya interupsi supaya masyarakat nggak bingung. Kalau besok sidang paripurna Badan Legislasi mengeluarkan keputusan revisi Undang-Undang Pilkada, PDIP tetap berpatokan kepada hasil revisi Undang-Undang Pilkada atau tetap kepada MK? PDI Perjuangan senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara kita. Negara hukum, negara demokrasi, dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Maka oleh karena itu kami akan berpegang teguh pada prinsip ini sekalipun PDI Perjuangan tinggal sendirian di DPR RI. Tapi kami percaya dan penuh keyakinan politik sikap PDI Perjuangan itu tidak sendirian, tetapi bersama perasaan berjuta-juta rakyat Indonesia yang menginginkan Indonesia tegak sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Sekarang begitu saya ke Pak Refrizal yang nanti ada kegiatan lain, mungkin singkat saja di sini Pak Refrizal. Jadi ada dua perspektif di sini. Balik tetap akan mengeluarkan keputusannya besok lewat sidang paripurna, tapi PDIP tetap dengan keputusan bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusan dari MK 60. Posisi PKS seperti apa? Pak Refrizal. Keputusan MK itu nggak bisa lagi kita masalahkan menjadi keputusan. Semua pasti sepakat. Bang Awi juga pasti sepakat. Tapi jangan diadu gitu antara putusan MK dengan DPR yang sebagai punya kekuasaan membuat undang-undang. Nggak boleh diadu domba. Nggak boleh dibenturkan. Kekuasaan itu juga boleh dibenturkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Awi bahwa semangatnya itu sudah ditangkap oleh DPR, semangatnya MA, semangatnya MK, yang memutuskan itu sudah ditangkap oleh DPR. Makanya besok kita tunggu apa yang dihasilkan oleh DPR.
buat undang harus kita hargai juga. Tapi kalau belum ada keputusan DPR, berarti yang berlaku adalah MK ini yang berlaku. Kalau belum ada DPR membuat undang-undang baru, yang berlaku adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Basarah tadi adalah yang berlaku adalah keputusan MK yang kita ambil. Nah, tapi kan ini tahu memang udah panjang berjalannya untuk pencalonan ini, sudah sangat panjang prosesnya, yang kita dikagetkan oleh kemarin putusan dari Mahkamah Konstitusi gitu ya. Baik, terima kasih Harus berbangsa negara ini nggak boleh tergesa-gesa kayak gitu. Harus kita planning jangka panjang. Padahal DPR ini udah panjang sejak November tahun 2023. Iya, tapi nggak ngapa-ngapain Pak Refrizal. Surprise-nya itu sudah, surat presidennya itu sudah sejak Januari 2020. Bagaimana Bang Hensat? November, tapi terus kemudian nggak ngapa-ngapain gitu. Terus sekarang tiba-tiba mau ngubah-ngubah. Ini ngapa-ngapainnya sekarang begitu susah berarti? banget kita percaya gitu apa yang disampaikan oleh Bang Owi tadi. DPR itu mau panjang ada prosesnya, biar aja DPR kita berikan sesama lah. Jangan kita berpihak kepada MK, jangan juga berpihak kepada DPR, jangan. Jangan dibelah bangsa ini. Baik, biar aja DPR menjalankan tugasnya, MK menjalankan tugasnya. Terima kasih. Kalau tidak ada keputusan DPR, berarti yang berlaku adalah keputusan MK itu. Terima kasih Pak Refrizal. Bagaimana Bang Hensat? Ya, saya sih nggak percaya ya apa yang disampaikan oleh Bang Owi tadi. Gini loh, mau saya terserah lah ya siapa yang mau maju ya. Saya tidak bicara atas dasar kepentingan partai politik manapun. Mau anaknya presiden bisa maju apa enggak, terserah. Tapi kemudian jangan dikacaukan negeri ini cuma gara-gara syahwat keinginan untuk mengatur playing guts gitu. Kan ini udah jelas, MK-nya final and binding. Di case-nya Pilpres langsung dilaksanakan, nggak pakai babi bu. Ya KPU malah mau mengeluarkan PKPU lagi ya? Kalau katanya November, itu bisa dilakukan waktu itu sebetulnya. Revisi undang-undang pilkada atau apapun itulah. Tapi kan tidak dilakukan. Nah ini sekarang tiba-tiba harus kita ubah nih revisinya. Jadi maksud saya jangan gitulah, gitu. Kan rakyat di bawah ini bingung. Saya bukan ahli hukum. Tapi yang saya lihat adalah pengalaman bernegara. Sebelumnya keputusan MK, final and binding dilaksanakan aja. Terus ini kemudian yang saat ini ada keputusan MK-nya harus ada challenge gitu. Kan lucu jadinya. Nanti kita akan tanyakan pada Mas Owi satu kalimat yang saya garis bawahi dari Bang Hensat. Jangan gitulah gitu ya. Tapi bagaimanapun juga rapat paripurna ini akan memutuskan revisi undang-undang pilkada besok. Jadi nanti Mas Owi akan menjawab. KPU akan merujuk kepada apa? Karena kemarin kan sempat keluar bahwa akan menerbitkan PKPU atas keputusan MK 60. Tapi ternyata mau ada lagi revisi undang-undang pilkada. Kita juga bahas dari sudut pandang hukum tata negara sesaat lagi. Sudah saya tunggu sejak tadi pemirsa, kita akan lihat dari sudut pandang hukum tata negara Mas Zainal Arifin Mohtar. Di sini sudah tersambung bersama saya lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum Mas Uceng. Waalaikumsalam Mbak Caca. Kalau kemarin saya ingat sekali Mas Uceng mengatakan ada upaya untuk mencari celah dari keputusan MK. Dilalah terjadilah hari ini. Balik sedang menggodok revisi undang-undang pilkada. Yang jadi pertanyaan Mas Uceng, KPU nanti akan merujuk kepada apa sih? Keputusan dari MK 60 atau revisi undang-undang pilkada yang sedang digodok oleh Balik? Saya terus terang ya, saya nggak tahu Mas Hensat, tapi saya terus terang orang yang tidak yakin dengan itikat KPU selama ini. Karena KPU sendiri, mohon maaf menurut saya, seringkali menunjukkan inkonsistensi. Dan menurut saya salah satu inkonsistensinya adalah hari ini. Manakala itu jauh berbeda dengan putusan 90 kan. Ketika KPU langsung gegap gempita, mengubah aturan, itu kan mendorong perubahan, lalu kemudian mengesahkan, mendorong. Tapi kali ini kan kemudian harus nanya-nanya dulu ke DPR, harus konsultasi dulu, dan akhirnya terbukti memang DPR menyatakan hal yang berbeda. Saya nggak yakin KPU akan berani berhadapan-hadapan dengan DPR, lalu kemudian mengatakan apa yang dibuat DPR di Undang-Undang Pilkada akan ditafsirkan berbeda juga, dan bisakah KPU akan memilih MK? Saya nggak yakin akan dilakukan itu. Yang kedua, saya kira KPU otomatis ya melanjutkan proses yang sama seperti biasanya, yang itu lebih gemar untuk menghibur politisi dan partai politik dibanding kemudian menegakkan demokrasi.
sebenarnya kalau kita lihat ya di putusan yang soal penetapan usia 30 itu dihitung melalui penetapan atau pelantikan. Sebenarnya MK sudah mengirimkan sinyal kan. MK mengatakan sebagai penyelenggara Anda patuhi saja ini. Karena kalau tidak itu kemudian bisa berujung ke arah MK akan menjadikannya sebagai alasan untuk membatalkannya di dalam PHPU. Nah, saya nggak tahu ya, apakah KPU kemudian akan melihat di wilayah itu atau lebih melihat pada pesanan atau kemudian keinginan dari DPR. Kita harus bilang nih, kita harus kirimkan penegasan yang keras kepada DPR ya. Karena saya kira perubahan kali ini bukan hanya sekedar mengubah berlawanan konstitusi, tetapi harus diingat ini diubah dalam hitungan jam loh. Hanya 7 jam rapatnya, lalu kemudian tiba-tiba di ujungnya sudah mau hitungannya dapat dihitung kurang lebih 1 hari. Dan kalau kita bicara soal perubahan undang-undang, ya di mana partisipasi publiknya? Ini kan seakan-akan DPR dan pemerintah mau bilang, Anda duduk diam manis aja, nggak perlu Anda kirimkan partisipasi dan aspirasi, pokoknya kami yang akan menentukan apa yang terbaik untuk pilkada buat Anda. Yang itu kami pilih berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal saya kira putusan Mahkamah Konstitusi cukup disambut dengan gegap gempita oleh Mas Uceng. Oleh publik. Nah, ini yang saya ingin bilang, kita harus kirimkan sinyal bahwa janganlah dilanjutkan proses seakan-akan undang-undang itu miliknya pemerintah dan DPR saja. Gitu. Baik, Mas Uceng, untuk kontestasi Pilkada 2024, ini kan ada 2 keputusan yang menjadi polemik. MK 60 dan DPR merujuk kepada keputusan MA. Satu MA peradilan hukum tertinggi, sementara MK adalah lembaga tinggi dalam ketatanegaraan. Posisinya sekarang lebih berat kemana sih seharusnya merujuk kepada kontestasi Pilkada, Mas Uceng? 2 lembaga ini itu dibuat dengan konstelasi berbeda. Mahkamah Agung itu sebenarnya adalah Court of Justice, sedangkan MK itu adalah Court of Law. Makanya kenapa di Mahkamah Agung itu diberikan pengujian hierarkisitas, bukan konstitusionalitas loh, harus diingat itu. Makanya kalau kita ingat kembali putusan MA itu keluar, pengujian terhadap pengujian PKPU terhadap undang-undang pilkada kan, undang-undang, jadi PKPU terhadap undang-undang. Beda dengan putusan MK yang itu pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Bahkan kalau mau dilihat dari sisi timingnya itu kan orang menguji dulu PKPU terhadap undang-undang, lalu keluar putusan MA, lalu kemudian ada yang membawa ke MK. Dan MK ini kan seakan-akan sebenarnya untuk menyatakan bahwa yang benar penafsirannya terhadap pasal 7 itu adalah penafsiran yang dibuat oleh MK, yaitu misalnya soal penetapan. Nah, saya bingung oleh DPR, masa mengantar hukum tata negara yang beginian tidak dipahami? Oke, baik. Nah, ini menarik. Mana hierarkisitas dan mana konstitusionalitas. Baik. Lalu kemudian hebatnya kemudian dipilih secara di voting. Mana yang mau dipakai? Itu kan nggak make sense, nggak apple to apple. Baik. Baik. Nah, undang-undang dasar sendiri itu. Iya, Mas Sawi langsung dijawab. Ini nggak make sense apa yang dilakukan oleh DPR. Sudah jelas bahwa MK menguji sesuatu yang sudah diuji. Ini kenapa rujukan kepada MA, Mas Sawi? Jadi begini, antara MA, Mahkamah Agung, dengan Mahkamah Konstitusi itu 2 pengadilan yang terpisah. Dan di putusan Mahkamah Agung itu jelas bunyinya. Kita tahu semua bahwa usia 30 tahun itu dihitung sejak pelantikan. Di putusan Mahkamah Konstitusinya, atas gugatan itu menolak. Menolak artinya apa? Kembali ke norma undang-undang pilkada yang ada. 30 tahun tanpa disebutkan kapan dia. Iya. Terus kalau kemudian yang dilihat itu kan putusannya. Tapi kalau kemudian kalau kemudian yang dipersoalkan tadi itu pertimbangan hukum, sepengetahuan saya yang namanya rujukan ya putusan.
Soal pertimbangan hukum itu kayak kita pengantar rapat, bukan kesimpulan. Nah, sekarang kemudian tadi apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan oleh Ensat supaya ini tidak menjadi isu liar, kok begitu? Ya nggak begitu juga. Terkait dengan undang-undang pilkada ini, usul inisiatif DPR sejak November. Kemudian oleh Presiden dijawab surpresnya bulan Januari. Dan masih di pimpinan DPR yang namanya surpres belum ditindaklanjuti karena menghadapi pemilu waktu itu. Salah satu yang krusial waktu itu adalah keinginan memajukan jadwal pilkada dari November ke September. Lalu bulan Mei ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak terkait dengan pemajuan jadwal. Nah, kemarin ini kan masih ada di DPR. Ada rencana memang untuk dibahas ketika ada putusan Mahkamah Agung. Kemudian ada putusan MK. Ya sekalian dimasukkan dalam sebuah putusan. Terus tadi disampaikan pengambilan keputusan melalui voting. Kita berupaya untuk mencapai musyawarah mufakat. Ya kalau tidak ada titik temu, ya pengambilan melalui suara fraksi DPR dan DPR atas nama mayoritas fraksi dan DPR dan DPD itu sah. Itu sesuai tatib DPR. Tidak, jadi bagi kami itu langkah-langkah yang sudah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Terus pertanyaannya kemudian, Mbak Caca izin. Setiap putusan MK, setiap putusan MK itu wajib ditindaklanjuti dengan undang-undang. Kenapa kemudian dalam penyusunan undang-undang tidak hanya mengacu kepada prolegnas, ada yang namanya kumulatif terbuka. Salah satu kumulatif terbuka dampak putusan MK. Baik. Nah, saat ini tabungan terhadap dampak putusan MK itu banyak yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Kita tangkap poinnya. Mas Uceng silakan. Mbak Caca, saya izin aja supaya tidak kelihatan Mas Baidowi membawa ke arah makin keliru. Yang satu, yang pertama, Mas Baidowi, memang itu dua hal yang terpisah. Karena sifat pengujiannya juga beda. Satu hanya bicara soal hierarkisitas, satu bicara soal konstitusionalitas loh. Itu beda tuh. Logikanya aja beda, konstruksinya beda satu. Yang kedua, kapan bisa dikatakan putusan yang mengikat cuma amar? Tolong dibaca kembali buku-buku hukum yang mengatakan yang mengikat itu bukan cuma amar, tapi ratio desidendi juga. Alasan dibalik putusan. Kenapa saya harus bilang itu? Karena DPR berulang kali bikin undang-undang pakai ratio desidendi. Emang Mas Baidowi masih ingat? Kapan KPK ditaruh sebagai eksekutif? Emang ada dalam amar? Nggak ada dalam amar. DPR menjadikan KPK itu eksekutif karena menggunakan rasio desidendi putusan MK. Masa yang begituan dilupa? Atau memang mau inkonsistensi nih kali ini nih Mas Baidowi? Jadi jangan tuh, yang gini-gini ini jangan dipertontonkan, kelihatan makin ngacoknya tuh. Itu dua. Yang ketiga, kenapa saya mau bilang, coba masa dua hal yang berbeda begini mau di voting gitu loh. Antara satu konstitusionalitas kemudian dipikirkan, enggak, saya pikir jangan dipertontonkan yang begini Mas. Itu kelihatan banget cherry pickingnya. Jadi DPR sedang cherry picking nih. Mau milih mana yang mau dilakukan hanya berdasarkan syahwat politiknya saja. Khusus untuk putusan KPK menggunakan yang namanya rasio desidendi, tapi khusus untuk putusan MK yang ini kami hanya terikat pada pada amarnya saja. Jangan ngacok gitu. Mas Owi, boleh dijawab Mas Owi. Banyak orang loh ini Mas. Mas Owi. Halo? Ya Mas Owi dijawab. Silakan dengan analisis akademisnya Uceng menjelaskan itu. Tetapi kan sampai saat ini tidak juga ada larangan bahwa norma yang ada di MA itu diadopsi oleh undang-undang. Nah, justru kita menaikkan dalam posisi undang-undang sehingga itu menjadi rujukan supaya tidak ada lagi harus pakai yang namanya partisipasi publik loh. Oke, nah ada partisipasi publiknya tidak Mas Owi? Soal partisipasi publik ini kedaruratan. Pakai satu hari. Tanggal 27 sudah kemudian. Kalau kemudian pertanyaannya kemudian, waktu pemilu kok tidak seperti itu? Ya momentumnya waktu itu tidak ada saat undang-undang revisi undang-undang pemilu.
Ini momentumnya pas ada revisi Mas Owi, undang-undang berarti pilkada revisi sedang undang-undang berjalan. pilkada tidak menggunakan partisipasi bisa publik dengan kah? 7 jam dan 1 hari. Gimana? Kan nggak gitu juga lah. Iya, Jangan Mas dipaksa-paksa Owi, berarti gitulah. revisi undang-undang Jangan pilkada yang besok mau mempertontonkan hal yang diparipurnakan buruk ini pakai ke partisipasi Mas publik Bedo tidak? ini mau bicara apa untuk anak cucu kita kelak Partisipasi untuk demokrasi? publik itu Coba memang dibayangin, Mas. salah satunya misalkan coba ya, apa itu yang kan Mas Uceng ditahan dulu. Apa? Kita dengar dulu Mas Uceng, iya. dengan cara begini. Mas Uceng ditahan dulu, ya boleh dijawab. Partisipasi Ya. publik untuk paripurna besok itu mau diputuskan loh dari revisi undang-undang pilkada. Oh iya, karena kita sudah memutuskan soal partisipasi publik itu ketika dalam menyusun, ini kan rancangan rangkaian penyusunan RUU sejak Oktober 2023. Nah, iya, tapi dalam ini kan perjalanannya itu kan banyak pasal melakukan ini kan diskusi. Soal kemudian itu dipersoalkan oleh Uceng, ruangnya nanti ketika itu diundangkan silakan aja gugat lagi. Oh, ya. Itu dia poinnya. Oke, bagaimana Bang Hensat? Bang Hensat. Undang-undang sudah disahkan. Iya, satu ya. Mas Uceng tadi. Bang Hensat, sekarang Bang Hensat. Mas Uceng ditahan dulu. Silakan gugat lah. Jadi kalau sekarang gitu nggak suka gugat. Jangan gitulah. Kan jurisprudensinya udah ada nih, jurisprudensinya udah ada. Kemarin waktu Pilpres, MK, final and binding. Sekarang diubah-ubah lagi, ini maunya apa sih? Ini bukan tentang siapa bisa mencalonkan dan siapa yang tidak bisa nyalon, siapa yang bisa nyalon. Nggak gitu. Tapi kalau kemudian undang-undang hanya mengikuti keinginan kelompok tertentu, menyampingkan opini publik, menyampaikan pendapat publik karena ini darurat jadi-jadian, ya nggak gitu juga kali. Menurut saya logikanya nggak masuk gitu loh. MK kan kalau nggak salah MK-nya juga lebih tinggi daripada MA. Ya sudah, maksud saya nggak usah kemudian dicari-cari alasan seolah-olah rakyat Indonesia selain DPR tuh goblok semua. Nggak gitu juga negara ini diaturnya. Maksud saya jangan kemudian kita terlalu kecil menetapkan sebuah undang-undang karena siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Nggak gitu. Dan undang-undang itu bukan buat hari ini dan besok saja. Baik. Bang Masa Basarah, alasannya begitu kalau nggak setuju digugat lagi, nggak gitu lah. Bang Basarah, apa yang bisa disampaikan oleh Bang Basarah? Intinya adalah benar tidak bahwa tanggal 27 PDIP akan mendaftarkan Anies Baswedan meskipun apapun besok keputusan paripurna dari balik DPR. Ini bukan tentang Anies Baswedan dan PDI Perjuangan, jangan dibawa ke situ lagi. Bagaimana Bang Basarah? Masih di mute Bang Basarah? Bang Basarah di mute. Ya, terima kasih Caca. Sekali lagi saya ulangi bahwa bagi PDI Perjuangan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang memberikan ruang lebih leluasa bagi partai politik untuk mengusulkan calon kepala dan wakil kepala daerahnya semacam hadiah hari kemerdekaan dari Mahkamah Konstitusi yang telah menunjukkan sebagai lembaga yang independen dan merdeka di dalam memutus kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, seyogyanya teman-teman partai politik lain termasuk Bung Awi seharusnya bersuka cita dengan keputusan itu. Tetapi kemudian ada upaya-upaya politik hukum lain di DPR yang bisa saja norma yang akan diputuskan bersama pemerintah bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Atas dasar pertanyaan Caca tadi, maka berpegang pada prinsip negara hukum di mana MK telah diberi kewenangan konstitusional yang putusannya dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar bersifat final and binding, dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang EK memberikan penegaskan bahwa tidak ada upaya hukum lain setelah keputusan MK itu dibacakan seketika itu juga berlaku dan tidak ada upaya hukum lain, maka PDI Perjuangan berpendangan secara hukum akan menggunakan putusan MK itu di dalam mendaftarkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah itu. Keputusannya kita serahkan kepada penyelenggara negara yang lain. Dan rakyat pasti akan memberikan penilaian yang objektif dan rasional terhadap hal itu. Saya kira demikian, Caca. Ya, apapun keputusannya, PDIP tetap akan berpatokan kepada MK. Sekarang terakhir untuk Mas Owi, keputusan balik ini akan memicu rencana aksi yang akan digelar esok. Apa tanggapan dari Mas Owi? Ya, aksi itu merupakan hal yang biasa karena kita hidup di negara demokrasi. Silahkan saja menyampaikan pendapat itu tidak dilarang. Ada koridornya. Silahkan saja kita terbuka. Nanti perwakilannya biar diterima oleh DPR untuk berdialog, dan kita biasa menerima teman-teman menyampaikan aspirasi. Saya kira itu hal yang wajar dan itulah indahnya demokrasi di Indonesia. Terima kasih Mas Owi. Mas Uceng silahkan terakhir, apa tanggapannya?
Iya, saya kira begitu demonstrasi adalah hal yang wajar. Yang nggak wajar itu adalah cara DPR memperlakukan ini dan berulang-ulang. Makanya saya ingin bilang DPR, how low can you go gitu loh. Ini udah berkali-kali ugal-ugalan seugal-ugalannya melakukan apapun untuk mengesahkan syahwat politiknya. Lalu kemudian di ujungnya silahkan bawa ke MK. Langgar aja semua aturan-aturan standar konstitusionalitas, bahkan pasal 96 yang dibuat sendiri oleh oleh DPR, 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, nanti silahkan bawa ke MK. Saya kira nggak segitu-gitunya juga lah. DPR janganlah dipertontonkan yang kayak gini, Mas Owi. Tolong berpikirlah satu kali sejenak untuk sedang mau menawarkan apa ke anak cucu kita kelak dengan cara begini, Mas. Terakhir Bang Hensat. Coba pikir deh. Terakhir Bang Hensat. Ya, saya sih nggak mau ngomong ke Mas Owi, tolong berikan legacy yang bagus ya. Karena kan Anda nggak akan di DPR lagi kalau saya nggak salah. Tapi saya nggak mau masuk ke sana. Intinya adalah bila sudah ada poin hukum, ini jalanin aja. Nggak mau juga saya masuk ke hal-hal yang lebih kecil tentang pencalonan. Tapi sebelumnya kan sudah ada jurisprudensinya. Jangan rakyat kemudian ditantang intelijensianya untuk bisa lebih memahami DPR. Kan anggota DPR juga punya otak, punya hati sama seperti rakyat. Jangan kalau kemudian rakyat berkeluh kesah, ya silakan aja. Inilah indahnya demokrasi. Ya nggak gitu juga sih. Itu maksud saya, ayolah. Terima DPR, kasih Bang Hensat. berikan kebijakan yang benar-benar sahih dan bagus untuk Indonesia. Terima kasih Bang Hensat. Mas Owi, saya ucapkan juga terima kasih sudah memberikan waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu bagaimana kemudian rapat paripurna atau sidang paripurna besok, apa keputusan dari Badan Legislasi. Kita juga serahkan ini kepada rakyat Indonesia bagaimana kemudian melihat ini. Saya harapkan secara bijak pemirsa, kawal demokrasi iya, tapi bereaksilah secara bijak. Terima kasih Mas Uceng, terima kasih Bang Basara, terima kasih Bang Henry Satrio. Sesaat lagi rekan saya Agita Malika sudah siap dengan informasi penting lainnya. Agita, ada apa? Iya betul sekali Caca dan juga pemirsa. Sesaat lagi usai jeda pemirsa kami akan hadirkan informasi terkait Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Pengajuan PK ini adalah kali kedua dilakukan tim kuasa hukum Jessica setelah tahun 2018 lalu ditolak Mahkamah Agung. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin, ingin mengajukan peninjauan kembali atau PK meski telah bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi. Pengajuan PK ini adalah kali kedua dilakukan tim kuasa hukum Jessica. Tahun 2018 silam, Jessica diketahui pernah mengajukan PK namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung merespon upaya Jessica yang akan mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mempersilahkan Jessica mengajukan PK karena merupakan hak terpidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Namun Harli mengatakan bahwa seseorang hanya bisa satu kali mengajukan PK. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kalau tidak salah dalam pasal 24, itu ditegaskan bahwa peninjauan kembali dilakukan hanya satu kali. Tetapi dalam perkembangan hukum, di dalam putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013, dibuka kemungkinan bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Tetapi dengan pertimbangan bahwa adanya peranan dari ilmu pengetahuan dan teknologi di situ. Setelah menjalani hukuman selama 8 tahun dari vonis 20 tahun penjara, Jessica Kumala Wongso dapat menghirup udara bebas usai dinyatakan bebas bersyarat pada tanggal 18 Agustus 2024. Meski demikian, Jessica harus menjalani wajib lapor hingga tahun 2032. Proses wajib lapor ke petugas kejaksaan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali hingga tahun 2032 dan dilakukan di Kejari, Jakarta Utara sesuai alamat domisilinya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis menjadi sorotan. 10 orang di Fakultas Kedokteran Unpad terlibat perundungan dan dikenakan sanksi serius.
Fenomena praktik bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran saat ini menjadi sorotan publik. Fakultas Kedokteran Unpad berikan sanksi tegas terhadap 10 pelaku bullying pada program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. 2 diantaranya bahkan diberhentikan karena melakukan kesalahan berat. Data kajian etik dan hukum perundungan oleh dosen atau konsulen kepada peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mengungkap adanya fakta baru mengenai perundungan di universitas negeri ternama di kota Bandung itu. Hal ini bermula ketika seorang residen bedah saraf Unpad pada Juni 2024 lalu mengundurkan diri karena adanya tindakan perundungan. Disitulah ditemukannya kembali salah satu aksi perundungan yang dilakukan senior residen bedah saraf terhadap juniornya. Adapun 7 orang lain pelaku bullying kategori ringan sedang diberikan perpanjangan studi dengan syarat pengulangan. Sedangkan 1 pelaku lagi, yaitu seorang dosen, masih diproses untuk pemberian sanksi berat. Fakultas Kedokteran khususnya Unpad akan menindak tegas pelaku-pelaku bullying ini sehingga mengeluarkan 10 orang residen mengeluarkan sanksi. Sanksi itu kan gradasinya berbeda. Ada sanksi yang sifatnya ringan dengan teguran saja. Ada sanksi yang sedang, perpanjangan studi sampai 4 sampai 6 bulan. Ada yang dikeluarkan gitu. Dari 10 orang itu bervariasi bentuk sanksinya kan begitu. Fakultas Kedokteran Unpad bersama pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bersama-sama melakukan koordinasi terkait permasalahan yang terjadi di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Sebelumnya, korban perundungan juga mengakibatkan kematian Dr. Aulia Risma Lestari yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro atau Undip. Kematian dokter muda ini menyimpan misteri karena ada catatan yang menjadikan polisi mendalami penyebab kematiannya. Kasus perundungan bukan kali ini saja terjadi. Kementerian Kesehatan mengakui kasus perundungan ramai diperbincangkan sejak tahun 2023 lalu. Menteri telah menginstruksi untuk melakukan pencegahan dan penanganan yang menjadi masalah bersama hingga penanganannya pun harus sistematis. Nah, kasus perundungan ini atau bullying ini kan mencuat sejak tahun lalu ya, 2023. Makanya Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi Menteri Kesehatan. Tujuannya adalah melakukan pencegahan dan penanganan apabila terjadi perundungan. Nah, perundungan ini kan sudah menjadi masalah bagi kita semua yang harus ditangani secara sistematis. Tim TV One mengabarkan. Aksi bullying atau perundungan kepada residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis PPDS terus mencuat. Kejadian tersebut menurut mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran bukan hal aneh lagi. Fenomena praktik perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan kedokteran saat ini menjadi sorotan publik. Aksi bullying itu terjadi di sejumlah perguruan tinggi. Setelah publik digemparkan dengan mahasiswi Undip Semarang, Aulia Risma Lestari, yang diduga bunuh diri akibat perundungan, kini kasus perundungan juga terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpad menuturkan, aksi bullying senior terhadap junior saat mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS sudah terjadi bertahun-tahun. Bahkan sudah menjadi budaya sehingga aksi perundungan tersebut bukan hal yang aneh. Baru kalau cerita-ceritanya lumayan banyak ya, ngelihat pengaduan-pengaduannya tuh mungkin kalau kemarin yang di Unpad ada beberapa pernyataan kayak mungkin disekap 15 hari atau mungkin disuruh bayarin ini itu. Kalau dari kasus-kasus yang lama, cerita-cerita yang lama dari spesialis itu mungkin lebih parah Kang sebenarnya. Jadi kayak mungkin bahkan disuruh dijadiin boneka lah, kayak misalkan bahasanya istri kedua terus dijadiin selingkuhan gitu-gitu. Itu sebenarnya kalau di spesialis udah menjadi hal yang wajar lah.
Sementara itu, adanya aksi bullying terhadap PPDS Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin oleh dosen pengajar tentu menjadi catatan merah bagi institusi pendidikan karena belum mampu menciptakan ruang aman bagi peserta didik. Bahwasanya kasus bullying atau perundungan ini tidak dapat dibenarkan dari segi apapun. Bahwasanya kami melihat hanya ada kerugian bagi korban. Dan mungkin kasus yang berada di Unpad, pelaku ini diuntungkan karena memeras juga dari korbannya itu sendiri. Sebelumnya, aksi perundungan terhadap presiden yang tengah menjalani PPDS bedah syaraf Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Juni tahun 2024 lalu kembali terkuak. Akibat kejadian itu, presiden tersebut memilih mengundurkan diri dan dokter pengajar telah dikenakan sanksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Mendiang Aulia Risma Lestari, dokter yang ditemukan meninggal di kamar kos di Semarang, Jawa Tengah, sempat mengirimkan pesan suara kepada keluarga. Berbagi cerita apa yang terjadi saat almarhumah menjalani pendidikan dokter spesialis anestesi. Ia juga mengatakan badan yang sakit ketika bangun tidur dan susah mendapatkan air minum, sehingga harus menitip kepada petugas kebersihan untuk membeli air minum. Bukti pesan suara ini juga telah diserahkan pihak kuasa hukum keluarga kepada tim investigasi Kementerian Kesehatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Enggak, Pak. Enggak ada yang ngomong, Pak. Enggak, Pak. Aku tuh, Pak, tiap pulang itu badan gua sakit semua, Pak. Kakiku tuh kapalan. Iya, aku mandi juga jarang karena pulang tuh aku lebih milih makan banyak, Pak, daripada mandi. Terus apa namanya? Mau ya kayak aku batuk itu juga kan nggak bisa minum obat. Ya diterusin sampai batuknya hilang sendiri, ya ini udah mendingan, batuknya tinggal dikit. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak, punggungnya sakit, Pak. Bangun harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah. Di Bangsalang minumnya pada habis kan. Terus aku akhirnya minta tolong CS, aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat dia beliin minum, karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Terus kembaliannya tak kasihin dia, Pak. Gue dikasih 30.000 aja dia seneng banget loh. Bener-bener ya, Pak, di sini tuh programnya panjang-panjang, Pak. Takut aja temennya aku yang di UNS itu gak 24 jam, Pak. Aku gak tahu apa bisa apa enggak, Pak. Seorang pelaku tabrak lari di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat menabrak seorang pemulung dan meninggalkan korban. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Pemirsa, langsung saja kita akan bergabung dengan rekan kami Zinedine Duhan untuk memantau bagaimana jalannya Munas Partai Golkar yang saat ini berlangsung di Jakarta Convention Center. Silakan Duhan dengan informasi terbaru. Ya, Gita dan juga pemirsa, Munas Partai Golkar ke-11 tahun 2024 ini memang sudah berlangsung. Tepatnya agenda pada malam hari ini adalah penutupan dari Musyawarah Nasional Partai Golkar setelah pada pagi hingga siang hari tadi. Ini dilakukan rapat paripurna ini tentunya untuk memilih ketua umum baru yang mana sudah mendapatkan hasilnya, yaitu Bahlil Lahadalia terpilih sebagai ketua umum
Ketua Umum Partai Golkar untuk periode selanjutnya 2024-2029, yang mana juga tadi kami pantau pada malam hari ini bukan hanya jajaran dari petinggi Partai Golkar saja yang hadir, namun juga ada beberapa petinggi dari partai politik lain yang juga hadir. Tadi kami sempat memantau ada kehadiran dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, lalu dari PKB ada Muhaimin Iskandar, lalu dari Nasdem ada Surya Paloh, dari Gerindra juga ada Ahmad Muzani, tentunya juga Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka juga turut hadir pada penutupan Musyawarah Nasional Partai Golkar 2024. Selain itu juga memang kami masih akan terus memantau bagaimana nanti jalannya penutupan dari Munas, yang mana nantinya akan tersedia juga beberapa hiburan termasuk dari Dewa 19. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembali ke studio Gita. Terima kasih Zinedi Duhan, informasi langsung dari CCC Jakarta. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kepolisian atau seorang pelaku tabrak lari di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat menabrak seorang pemulung dan meninggalkan korban dalam keadaan kritis. Dalam rekaman video CCTV terlihat pengendara motor menabrak pemulung yang sedang mendorong gerobaknya dari arah belakang. Setelah menabrak, bukannya menolong korban, pelaku justru langsung kabur dan meninggalkannya dalam keadaan kritis. Tak perlu waktu lama, polisi pun berhasil mengamankan pelaku yang diketahui bernama Amin di rumah kosannya yang berada di Jalan Anuang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Dari penangkapan diketahui pelaku sempat mengubah warna motornya yang sebelumnya berwarna putih menjadi warna hitam. Pelaku mengaku tak sengaja menabrak korban saat pulang dari tempat hiburan malam. Ia meninggalkan korban lantaran takut diamuk massa. Pelaku diduga berada di bawah minuman atau di bawah pengaruh minuman keras saat peristiwa tabrak lari terjadi. Kalau gitu panik cari. Pemirsa, kepolisian Polres Mesuji menjadi perhatian warga di media sosial setelah video CCTV memperlihatkan seorang petugas kepolisian menampar pipi warga. Dalam video rekaman CCTV, warga terlihat anggota polisi yang diketahui berinisial Aibtu S beradu mulut dengan seorang warga. Tiba-tiba Bribda D yang menenteng senjata laras panjang datang dan langsung menampar pipi warga tersebut. Melihat itu, Aibtu S melerai Bribda D agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Belum diketahui apa yang menyebabkan pemukulan terhadap warga tersebut. Namun kepolisian Polres Mesuji Lampung dan Polda Lampung akan menindak setiap anggota kepolisian yang melanggar kode etik. Seorang purnawirawan TNI menjadi korban begal saat melintas di Jalan Mandor Demong, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Korban dipepet hingga terjatuh dan diancam dengan senjata tajam. Dari rekaman CCTV, warga terlihat korban dipepet hingga terjatuh dari arah belakang oleh para pelaku begal yang berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Melihat korban terjatuh, salah satu pelaku mengambil motor korban bernopol B4956 KPB dan mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Beruntung, korban segera lari dan meminta pertolongan. Pasca kejadian, pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan. Pemirsa, usai menjalani proses persalinan sendiri di dalam rumah kontrakannya, seorang wanita berinisial NA di Jakarta Timur membuang bayinya sendiri di salah satu halaman belakang rumah warga. Beginilah kondisi bayi malang berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan warga dengan kondisi masih bernyawa di salah satu halaman belakang rumah di kawasan Bungur, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Saat ditemukan, bayi yang diperkirakan masih berumur kurang dari 1 hari ini menangis di dalam sebuah tas dengan ari-ari masih menempel. Warga beserta pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung membawa bayi yang tega dibuang ibu
kandungnya sendiri ini ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari hasil penyelidikan, kurang dari kurun waktu 24 jam, polisi pun berhasil mengamankan seorang wanita berinisial NA di rumah kontrakannya, tak jauh dari lokasi penemuan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya benar sekali Agita, tapi kita harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.